Maka saran saya kalau anak-anak muda ikuti semua akun partai politik. Justru diikuti. Justru harus di-follow. Dengan kita memfitnah Prabowo atau dengan kita memfitnah Ganjar atau dengan kita memfitnah Anies, itu kita menganggap calon kita akan naik elektabilitasnya. Itu menurut saya pemahaman yang sangat salah. Jadi apa sebetulnya yang membuat konten itu viral? Konten itu viral kalau konten itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu 100% dijamin viral. Selamat sore, Bang Hariko. Selamat sore, Mas Sigit. Keren banget Pantau.com. ini. Terima kasih udah bisa main ke pantau.com ini. Saya mau kasih kopi, kasih makan. Mantap. Jadi kita ingin membahas terkait gencarnya partai politik membangun opini dan untuk meraih suara di media sosial nih, Bang Hariko. Nah, menurut Bang Hariko, sebenarnya yang paling getol itu partai mana ini? Kalau kita lihat dari jumlah pengikut di media sosial, yang pertama itu yang tertinggi itu Gerindra. Kalau digabung pengikutnya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu kira-kira mencapai 5 juta. 5 juta? Ya. Wow. Kemudian yang kedua itu PSI ya. PSI itu mungkin di angka kalau sekarang sudah 4,5. Kemudian PDIP. Kemudian Demokrat, PKB dan PKS gitu. Ini termasuk aktivitas kontennya secara masif, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dunia maya itu? Ya, menariknya memang partai-partai lama seperti kayak Golkar itu kan partai lama, PDIP itu kan partai lama, P3 itu kan partai lama. Ketiga partai ini termasuk lambat dalam mengaktifkan media sosialnya gitu. Yang cepat itu memang Gerindra, Demokrat juga tidak memanfaatkan momentum ketika Pak SBY selama 10 tahun itu menjadi presiden. Bisa teman-teman lihat sekarang, kalau kita lihat di Instagram itu jumlah followernya Gerindra dengan jumlah followernya Demokrat itu sama. Ya di angka hampir 600-an ribu lah. Tetapi yang menarik jumlah like-nya dan jumlah komentarnya. Mana yang lebih masif? Lebih masif Gerindra. Oke. Jadi kalau Gerindra itu satu postingan itu bisa 5.000 sampai sekian puluh ribu. Kalau Demokrat itu kadang-kadang masih ada yang di bawah 200 gitu. Tapi secara aktivitas memang banyakkan Gerindra. Postingannya kemudian Banyak. dari dulu itu. Banyak karena Pak Prabowo menjadi calon presiden di tahun 2014 dan 2019 itu masif gitu. Tapi yang menarik menurut saya juga PSI ya. PSI ini berada di nomor 2 ini menarik. Karena relatif PSI itu nggak punya figur. Tapi dia mampu mengkonsolidasikan timnya, kemudian mengaktifasi media sosialnya dengan secara masif gitu ya. Jadi sebetulnya semua partai ini ingin untuk merangkul anak muda. Kemudian visi ya. Kalau ada visi misalnya ingin memenangkan satu kandidat, tentu dia akan lebih masif menggunakan media sosial itu gitu. Itu yang saya lihat yang fenomena di partai politik gitu. Dan biasanya memang jumlah pengikut tokoh itu lebih besar dari jumlah pengikut organisasi. Karena orang lebih terasosiasi dengan figur ya. Dengan figur. Pastilah pengikutnya Pak Jokowi, engagementnya Pak Jokowi lebih tinggi dari akunnya Sekretariat Kabinet, akunnya PDI Perjuangan sekalipun gitu loh. Bahkan kalau digabung beberapa akun jumlah partai pasti lebih besar. Artinya sebesar itu impact ketika tokoh politisi ataupun partai politik bergabung di media sosial untuk meraup opini. Iya, tetapi memang tidak mudah untuk mengubah jumlah pengikut itu menjadi pemilih gitu. Oke. Ya, karena tidak semua orang juga di aktivitas dia di media sosial itu untuk mengecek siapa aja yang dia follow kemudian dia unfollow gitu loh. Belum tentu juga gitu loh. Apalagi memang banyak juga yang menjual follower gitu ya.
Bahkan ada yang secara terbuka mengatakan bahwa kami ini punya bisnis untuk menambah like, untuk menambah komentar gitu kan. Itu juga kita harus hati-hati gitu loh. Jadi saya juga melihat banyak politisi yang tertipu, ditambah followernya, kemudian ditambah like-nya, tapi tidak berdampak kepada popularitas dia gitu loh. Jadi banyak sekali kalau kita melihat orang yang sering muncul di televisi, tetapi followernya malah sedikit. Berarti kemungkinan untuk para tokoh bakal calon presiden ini atau partai politik yang punya followers yang besar tidak bisa dijamin punya masa yang besar juga atau pemilih yang besar juga. Tidak bisa tidak hitam putih seperti itu. Tetapi kalau pengikutnya banyak dan itu melewati proses yang lama, itu artinya bagus gitu kan. Nah, kayak Demokrat itu bikin akun di tahun 2017 ya, Instagramnya ya. Tolong dicek di Instagramnya Demokrat itu. Artinya, ya memang ada keterlambatan di situ. Nah, kalau ada satu partai politik mendapatkan follower 1 juta, itu menurut saya wajar gitu loh. Dan tapi yang membuktikan kalau itu akunnya itu followernya beli, itu yang paling mudah itu kita melihat dari interaksi dan jumlah like-nya. Iya, engagement-nya. Iya, saya iseng tuh suka ngecek like-nya satu-satu. Habis itu saya cek like, oh ini nggak ada followernya. Wah ini ada indikasi kalau dia beli follower gitu loh. Dan tidak akan berdampak apapun gitu loh. Nah, cuma kan macam-macam modelnya media sosial ini. Oleh karena itu, kalau memang partai politik itu followernya sedikit di Instagram maupun di YouTube, tetapi ingin mendekati anak-anak muda ini, maka lebih banyak tentu bermain di TikTok. Betul-betul kontennya yang dicari di situ kan. Nah, itu masih sangat mungkin engagement-nya akan lebih besar gitu loh. Oh, oke. Nah, tapi kita bicara soal impact nih. Kalau anak muda kan mau sebagai wadah untuk berkreasi, wadah untuk bikin hiburan dan sebagainya kan media sosial. Nah, hadirnya partai politik di media sosial dengan konten-kontennya secara masif atau bahkan kita juga mungkin udah jadi rahasia umum kalau misalnya partai politik tidak hanya akunnya saja, tapi punya followers atau punya bahkan akun buzzernya, sehingga itu gimana menurut Bang Hariko? Apakah itu akan menjadi arus informasi positif atau negatif buat anak muda? Semakin banyak informasi politik itu tentu akan semakin bagus. Ya. Semakin bagus. Ya. Cuma kalau kita melihat yang terbaru saat ini, apa sih kebutuhannya? Yang dibutuhkan sekarang adalah informasi tentang siapa saja caleg DPRD di daerah saya. Itu kan yang paling dibutuhkan sekarang. Kemudian siapa saja calon DPR RI dari daerah saya. Masalahnya kalau kita perhatikan data caleg sementara yang dikeluarkan oleh KPU itu hanya memuat nama, asal, kemudian jenis kelamin. Nah, dia tidak mengetahui profil si caleg ini gitu loh. Kedepannya memang mungkin akan lebih bagus kalau di 5 tahun ke depan itu ketika KPU itu mengeluarkan daftar caleg sementara atau daftar caleg tetap nanti, itu orang-orang itu sudah bisa langsung diakses. Ini sekarang ini semua KPU di seluruh Indonesia itu mengumumkan ini daftar caleg sementara dan minta masukan dari masyarakat. Nah, itu sekarang. Jadi jangan sampai kita menuju Februari 2024 kita tidak tahu siapa caleg di daerah kita gitu. Siapa calon anggota DPR di daerah kita gitu loh. Pengetahuan untuk siapa calon presiden menurut saya sudah cukup masif. Baca pres maksudnya. Tapi siapa caleg ini banyak yang belum tahu. Betul. Gitu. Nah, kerap kali misalnya terabaikan dengan isu yang lebih besar ini bakal calon presiden ya. Iya. Nah, penanggung jawabnya siapa di situ? Tentu yang menjadi komandan di sini akun-akun komando itu adalah akun-akun KPU pusat. Kemudian akun 34 akun KPU di daerah. Kemudian 514 akun KPUD. Nah, inilah yang paling bertanggung jawab untuk memberikan informasi politik yang benar. Coba dicek, saya lupa tuh anggaran KPU itu berapa sih? Mungkin triliunan saya kira ya, anggaran untuk penyelenggaraan pemilu ini. Nah, dari sisi itu kita
melihat apakah akun KPU pusat postingannya hanya 1-2 sehari, akun KPUD jangan-jangan postingannya 1 minggu hanya sekali, akun KPUD kota kabupaten berapa. Itu satu, akun-akun yang layak kita itu kredibel untuk semua informasi politik. Artinya tidak mungkin rasanya akun KPU itu menyebarkan tentang hoax. Jadi kalau ada apa-apa, ada informasi apapun yang hoax terkait dengan pemilu, nah kita rujukannya pertama ke landing page-nya KPU Pusat, baru akun-akun itu kan. Nah, setelah itu ada akun-akun partai politik. Kalau akun-akun partai politik, tentu di sini dia akan mengunggulkan calonnya. Ya kan, dia akan memposting kekuatan calonnya, kelebihan calonnya. Dia tidak akan mungkin mengatakan calonnya buruk dan lain sebagainya. Ini informasi yang subjektif lah. Tentu berdasarkan menurut dia gitu kan. Maka saran saya kalau anak-anak muda ikuti semua akun partai politik. Justru diikuti. Justru harus di-follow. Jadi follow semua akun partai politik, dari situ kita akan bisa mendapatkan informasi yang benar gitu. Oh, si ini cara penyampaiannya begini, akun ini saya penyampaiannya begini. Karena ketika kita mulai mencoba mempelajari apa yang tidak kita sukai, disitulah kita akan mendapatkan wawasan yang bagus. Kita akan mendapatkan pencerahan gitu loh. Misalnya kita nggak suka banget sama parpol ini, ya udah kita follow aja. Gimana sih? Apa sih masalah ini gitu loh. Dari situ kita baru bisa melihat. Kalau jujur ya, bukan saya ini. Kalau untuk kedalaman mendapatkan informasi-informasi, wawasan-wawasan, memang sekarang ini lebih dominan podcast. Ya, misalnya gini. Kalau kita ingin mempelajari pemikiran Nurcholish Madjid, kalau kita lihat postingan di Kompas TV itu, mungkin lebih dari 100.000 video sudah diposting di situ. Tapi kalau kita mencari satu pemikiran yang lengkap, yang video 1 jam sampai 2 jam, susah. Itu disediakan sama YouTube, itu disediakan sama ini. Kalau kita ingin mempelajari sebuah apapun lah isu, misalnya pemikirannya Prabowo, pemikirannya Ganjar, pemikirannya Anies, itu lebih banyak disediakan di media sosial yang jumlah tayangannya itu nggak dibatasi gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kalau di televisi itu biasanya saya itu 15 sampai 20 menit. Kadang-kadang saya datang itu hanya untuk menjawab 2 atau 3 pertanyaan gitu. Jarang yang panjang-panjang, apalagi sekarang kayak ALC TV1 juga sudah tidak ada gitu. Acaranya biasanya pendek-pendek gitu loh. Jadi ikutilah akun-akun yang memang membahas politik secara mendalam gitu loh. Dengan mengikuti atau follow di media sosialnya masing-masing. Iya, misalnya sukanya mana gitu loh. Oh, pantau politik saya bisa belajar dari pantau.com misalnya. Ya belajar gitu loh. Di samping juga orang melihat kalau beberapa media ini juga media-media besar itu sudah banyak juga yang terang-terangan bahwa kami mendukung kandidat ini gitu loh. Karena mungkin pemiliknya juga sekaligus ketua umum partai, itu juga orang sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Jadi yang paling penting sebetulnya dalam konteks informasi itu menjaga bahwa akun kita terpercaya. Itu yang paling susah. Nah, ngomongin masalah ketidakpercayaan nih. Ini arahnya ke negatif campaign. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita bicara soal page-nya atau laman resmi dari setiap partai politik, bisa dibilang secara data itu jelas, real, kemudian bisa dipercaya ataupun bisa dipertanggungjawabkan. Tapi secara fenomena yang mungkin dari tim pantau atau sobat pantau juga yang lihat, banyak juga nih negatif campaign yang mungkin namanya itu nggak jelas, atau bahkan bisa jadi itu satu orang yang punya banyak akun. Itu impact-nya seperti apa menurut Bang Hariko? Dampaknya ya macam-macam. Bisa membuat orang semakin fanatik, ya, bisa membuat orang benci. Karena informasi hoax itu tujuannya macam-macam. Misalnya bisa saja informasi hoax itu mengatakan kalau si A ini keturunan Nabi, ya kan? Itu berdampak untuk menyolidkan barisan dia. Bisa jadi dibuat satu cerita bahwasannya kalau dia ini dulu di zaman mahasiswa pernah begini-begini, pernah aksi begini-begini, tapi hoax. Itu ada juga hoax-hoax seperti itu yang dibuat untuk meningkatkan militansi kepercayaan orang-orang yang sudah memilih dia. Itu hoax yang diproduksi di internal. Itu ada yang seperti itu saya dapatkan. Berarti sudah disetting seperti itu? Disetting. Ada juga hoax itu
informasi palsu yang digunakan untuk menyerang lawan. Oke. Nah, tapi belakangan dengan semakin orang memahami pentingnya landing page itu, akun utama, hoax yang bersifatnya negatif, orang akan mencari, benar nggak ini? Ketika orang mencari ternyata itu hoax, maka itu menguntungkan orang yang difitnah tadi. Nah, itu makanya sekarang kita lihat sudah mulai berkurang karena orang sudah mulai merasakan bahwa menyerang orang lain itu belum tentu menguntungkan kita gitu loh. Bisa jadi menguntungkan orang lain gitu. Nah, sebetulnya simpel aja. Kalau dia berupa infografis atau dia berupa video, berupa poster atau apapun lah aneka jenis konten, kalau dia tidak ada kreatornya, tidak dicantumkan di situ siapa pembuat kontennya, maka itu kita tidak layak percayai gitu. Meskipun dia itu viral gitu. Jadi viral itu bukan barometer bahwa informasi itu layak untuk dibenarkan gitu loh. Ketika ada informasi misalnya hoax atau memfitnah seseorang, jadi tipsnya begini. Kalau ada informasi hoax, secepat mungkin diberikan klarifikasi. Yang memberikan klarifikasi siapa? Orang yang menerima fitnah. Oke. Ya, meskipun timnya gitu. Jangan sampai itu sudah beredar lama baru diklarifikasi. Nah, itu mungkin menjadi masalah yang besar seperti itu. Sudah tersebar, mungkin di grup-grup besar, bahkan sampai akar rumputnya. Dan baru setelah itu diklarifikasi atau bahkan tidak diketahui sama sekali sama yang terkena fitnahnya. Sehingga kan konten ini kan menyebar masif, membuat gaduh lah ibaratnya. Ya, makanya kemarin sempat itu waktu ada satu wawancara terkait polisi menginjak rumah ibadah, tempat sholat, padahal itu hoax kan. Itu sebetulnya hanya tempat kemudian dikasih karpet biar orang bisa tidur-tiduran di situ. Kemudian ditanya ke saya kebetulan ngajar juga di Bandung di sekolah pimpinan Polri. Yang terbaik adalah si penyebar hoax memposting lagi di akun pribadinya bahwa itu hoax, ya kan? Nah, sekarang ini yang terjadi, yang posting hoax di sebelah sini, klarifikasinya di sebelah sini. Jadi kalau kita main angka, sederhananya begini, orang yang terpapar hoax itu misalnya 1000, tetapi orang yang terpapar oleh klarifikasi itu bisa jadi cuma 100, sehingga masih ada 900 orang lagi yang terpapar oleh hoax itu gitu loh. Nah, itu yang tidak mudah. Distribusi itu tidak mudah. Di zaman COVID pun bahkan ada seorang petugas lapangan, ASN, petugas bahkan dia tidak tahu kalau masker itu wajib untuk semua orang, bukan hanya untuk penderita COVID. Jadi distribusi informasi itu tidak gampang. Jadi jangan kita kira mencegah hoax itu gampang kalau sudah menyebar. Kan orang bilang, kan zaman sekarang apa yang terjadi di ujung bumi sana diketahui di sini. Ya memang ada yang seperti itu, tetapi setiap hari ini kan orang mengalami banyak informasi. Apapun, klakson lah, suara ini, kemudian WA segala macam. Orang udah nggak sempat lagi membuka klarifikasi. Maka itu yang harus orang hati-hati benar. Sederhananya saya mau ngomong gini. Jadi konten yang seakan-akan menguntungkan kelompok kita gitu, itu belum tentu menguntungkan bangsa ini gitu. Misalnya kita menganggap dengan kita memfitnah Prabowo atau dengan kita memfitnah Ganjar atau dengan kita memfitnah Anies, itu kita menganggap calon kita akan naik elektabilitasnya. Itu menurut saya pemahaman yang sangat salah. Ya, karena justru dengan semakin banyak kita memfitnah calon lain itu, maka calon lain itu akan semakin dibicarakan, semakin dicari kebenarannya. Jadi kalau kita memfitnah itu analoginya itu seperti kita sedang membangunkan, kita sedang mematok bambu panggung biar orang yang kita fitnah itu mentas gitu loh. Panggung. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang karena faktor emosi gitu. Jadi bisa terkenal atau viral lewat justru konten-konten yang negatif. Banyak sekali yang kejadian-kejadian seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak berdasar disampaikan gitu loh. Itu merugikan gitu. Nah, tapi gini Bang Hariko.
anak muda, ibaratnya pengetahuan atau misal update terkait informasi politik ini kan tidak sedalam mungkin orang-orang yang profesional atau berkaitan dengan dunia politik. Nah, sementara di dunia maya, di digital ini, di media sosial, sudah banyak nih informasi, bahkan yang tadi negatif campaign-nya ada, ataupun semakin banyak informasi itu kan akhirnya jenuh. Apakah itu bisa berdampak negatif buat anak muda yang akhirnya justru malah cenderung apatis sama politik? Iya, intinya nanti kita akan mengukur berapa orang yang ke TPS. Sederhananya gini, kalau untuk konteks politik itu biasanya konten itu ukurannya 2. Jadi parpol biasa secara umum loh ya. Kalau konten ini saya posting, apakah akan meningkatkan popularitas kandidat saya ke terkenalan. Kalau konten ini saya posting, apakah akan meningkatkan keterpilihan, elektabilitas kandidat saya, gitu kan? Kalau konten ini saya posting, apakah akan meningkatkan kesukaan orang terhadap kandidat saya? Jadi popularitas, elektabilitas, likabilitas. 3 ini biasanya kalau profesional. Maksudnya ketika konten ini diposting. Nah, sekarang kalau orang biasa kan rata-rata tidak peduli seperti itu. Jadi jangan sampai kita suka dengan kandidat kita, kemudian kita menjelekkan kandidat lain, kita merasa kita sudah berjuang. Nah, itu yang sering terjadi sekarang. Sehingga orang menjadi bosen gitu dengan anak-anak muda ini menjadi bosen dan menjadi tidak suka dengan politik. Cuma kalau saya lihat sekarang, fenomena ini, dulu kan memang banyak ya dibilang, banyaklah yang meremehkan ya. Bahwasanya ini mereka generasi strawberry lah, lemah lah, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kalau ngomong itu suka anjay atau apa, macam-macam lah anak-anak generasi ini kan. Tapi kalau kita melihat belakangan ini, justru mereka kan yang membongkar jalanan rusak, mereka yang membongkar pejabat yang istilahnya flexing, mereka yang bahkan peran mereka jujur saja gen milenial sama Gen Z ini bisa dibilang sampai ada kalimat netizen is the real DPR gitu. Mereka justru lebih banyak. Mereka juga tertarik dengan isu-isu politik. Berarti impact-nya tetap malah justru positif ya? Positif, dan jangan lupa salah satu yang membuat konten itu viral. Jadi kalau orang kan suka nanya sama saya, Bang Riko, gimana caranya biar konten itu viral? Saya nggak tahu rumus algoritma. Cuma menurut saya ilmu dari zaman Soekarno, ilmu dari zamannya Bung Hatta itu kan dulu mengelola majalah gitu ya. Kemudian ilmu dari Sultan Syahrir, ilmu dari Sultan Takdir Ali Shahbana, Tan Malaka segala macam. Intinya masih sama. Jadi apa sebetulnya yang membuat konten itu viral? Konten itu viral kalau konten itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu 100% dijamin viral, ya kan? Nah, anak-anak sekarang tuh memahami itu gitu loh. Misalnya ketika situasinya lagi lebaran, orang lagi mudik, orang semuanya sedang jalan, tiba-tiba ada yang bikin konten jalan rusak, pasti viral. Karena menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, anak-anak sekarang udah tahu. Saya nggak mempersoalkan kalau tujuan mereka viral, yang penting kontennya. Jadi mereka sekarang semakin semangat untuk bikin konten-konten politik karena menurut mereka ini bisa viral. Tapi mereka yang saya maksud ini bukan semua Gen Z seperti itu gitu loh. Karena memang ada pengakuan beberapa orang ke saya, Bang, daripada gua posting judi online, daripada gua posting joget-joget, kayaknya momentumnya sekarang konten politik ya. Ada juga memang beberapa orang, kayaknya kalau viral kita bikin konten politik aja deh. Jadi memanfaatkan momentum ada juga yang viral itu gitu loh. Mirip kayak misalnya Piala Dunia kemarin ya. Tidak semua yang memposting Argentina, Maroko, Portugal itu suka bola, enggak. Tapi ada orang yang memposting gol itu karena biar viral, kemudian akunnya bertambah. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Ya, tinggal sekarang ya, bodo amat lah kalau saya ya. Apapun motivasinya, selama kontennya itu politik yang sifatnya negatif kan nggak ada masalah, ya kan. Yang nggak boleh itu kan menghina suku, agama, ras, golongan, hoax, kan, simbol negara, melecehkan simbol negara kan gitu-gitu. Kalau yang negatif segala macam nggak ada masalah gitu.